Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nuraini di YouTube channel Andai UMT. Kali ini kita akan membahas tentang pengukuran biostatistik. Pengukuran di sini yang akan kita bahas adalah ukuran sentral tendensi atau ukuran sentral. Kemudian ukuran varian dan ukuran posisi. Tapi sebelum itu, supaya video ini lebih berkembang dan bermanfaat buat yang lainnya, jangan lupa teman-teman memberikan like, subscribe, and share. Terima kasih. Langsung saja untuk pengukuran biostatistik, di sini kita akan membahas 3, yaitu sentral, tendensi, mean, median, dan modus. Untuk ukuran variasi atau dispersi, rank, mean mediasi, varian, standar deviasi, dan koefisien variasi. Dan yang ketiga adalah ukuran posisi. Ukuran posisi di sini ada 4, median, kuartil, desil, dan persentil. Di ukuran posisi kita akan membahas hanya 3, kuartil, desil, dan persentil. Untuk median nanti kita gabungkan di sentral tendensi. Baik, untuk langsung saja ya. Untuk sentral tendensi yang mean atau rata-rata hitung, di sini adalah nilai yang baik atau mewakili suatu data. Misalnya kalau kita mempunyai pengamatan atau kita kasih lambang N ya, atau banyaknya data yang terdiri dari X1, X2, X3 hingga Xn ya. Maka nilai rata-rata adalah ya dengan penggunaan rumus seperti ini ya. X1 hingga Xn, kemudian kita bagi N, di mana N adalah banyaknya data atau ya rata-rata jumlah N ya, XI atau data ke ya, kemudian dibagi N, banyaknya data. Di sini ada contoh ya, contoh ada data dari tinggi badan 5 orang dewasa ya, datanya masih acak ya, belum diurut dari nilai yang terendah hingga yang tertinggi, mulai dari 150, mulai dari 160, 155, 165, 175 dan 170 cm. Nah, sebelum kita masuk ke rumus kalkulator, di sini ada rumus biasa saja ya, bisa juga menggunakan kalkulator tanpa rumus. Nah, di sini dengan rumus 160 ya, kemudian kita tambah lagi 155, tambah lagi 165, ditambah lagi 175, tambah lagi 170, kemudian dibagi 5 ya. Maka hasilnya adalah 165. Atau kalau kita menggunakan kalkulator ya, saya tidak menganjurkan teman-teman membeli atau menggunakan kalkulator Casio, tapi sejenis Casio ya, yang mirip Casio. Silahkan digunakan ya. Sebelum menjumlahkan ya, sebelum masukkan data 160, sebaiknya masukkan tanda buka kurung ya terlebih dahulu, kemudian baru masukkan data, kemudian di akhir 170 ditutup dengan tutup kurung ya, kemudian dibagi 5, maka teman-teman akan memperoleh hasil 165. Atau kita bisa menggunakan rumus kalkulator. Terlihat rumit sebenarnya, tapi ini adalah cara yang simple ya, apabila kita mau melanjutkan mencari standar deviasi, rank, atau koefisien varian ya. Jadi cukup satu langkah untuk memperoleh semua data. Nah, rumusnya pertama adalah di kalkulator teman-teman silakan pencet lambang on ya, kemudian setelah itu pencet mode
atau mode tulisannya, kemudian pencet angka 2, kemudian pencet angka atau lambang M tambah atau M plus. Kemudian silahkan teman-teman memasukkan datanya yang mulai dari 160 hingga 170. Ya, untuk min di sini ya tidak perlu untuk mengatur atau mengurutkan data terkecil atau ke data tertinggi ya. Tidak jadi masalah di sini. Kemudian setelah kita masukkan datanya ya, jadi di sela-sela 160 M plus, 155 M plus. Jadi yang plus ini kita ganti dengan M plus. Hingga 170, kemudian kita masukkan M plus ya, pencet lagi M plus, kemudian sama dengan. Ya, setelah sama dengan di ujung atas kiri kalkulator itu ada tulisan shift. Silahkan teman-teman pencet shift-nya. Kemudian terlihat di layar kalkulator itu ada tulisan SVAR ya. Silahkan pencet SVAR-nya ya. Silahkan pencet SVAR-nya. Dilihat di tombol kalkulator teman-teman ada tulisan SVAR ya. Pencet SVAR-nya. Kemudian pencet angka 1. Setelah pencet angka 1, kemudian yang terakhir adalah pencet sama dengan. Maka di kalkulator atau di layar kalkulator teman-teman akan muncul angka 165. Nah, jika belum terlihat atau belum muncul, ya silakan diulang lagi hingga memperoleh 165. Oke, untuk selanjutnya, untuk sifat dari min ya. Sifatnya ada 3. Pertama, merupakan wakil dari keseluruhan nilai. Yang kedua, min sangat dipengaruhi nilai ekstrim, baik ekstrim kecil maupun ekstrim besar. Ya. Kemudian yang ketiga, nilai min berasal dari semua pengamatan. Selanjutnya adalah median. Median di sini adalah nilai yang terletak pada observasi yang di tengah. Kalau data tersebut telah disusun, ya, jadi harus disusun terlebih dahulu. Berbeda dengan min. Kalau min tidak disusun tidak jadi masalah, tapi kalau untuk median harus disusun terlebih dahulu. Nah, nilai median disebut juga nilai letak ya, posisi median. Nah, di sini ada 2 rumus ya. Apabila data ganjil kita bisa menggunakan rumus yang pertama ya, n plus 1 dibagi 2. Kalau misalnya kita menemukan data genap ya, maksud data genap itu adalah jumlah pengamatan kita itu genap ya. Itu bisa kita gunakan rumus yang kedua. Itu 1/2 ya, mutlak N dibagi 2 plus buka kurung N per 2 plus 1 tutup kurung kemudian mutlak. Di mana N adalah total frekuensi ya, atau jumlah pengamatan. Nah, di sini nilai median adalah nilai pada posisi tersebut ya. Misalnya kita ada soal masih tinggi badan ya, berjumlah 5 sampel atau 5 pengamatan. Ya, berarti data kita adalah ganjil. Jadi 5, jadi N plus 1 dibagi 2 ya. Jadi N-nya adalah 5 karena pengamatan kita berjumlah 5. Ditambah 1, kemudian kita bagi 2. Jumlahnya adalah 3. Nah, 3 berarti nilai median di sini berada di posisi ketiga. Berarti 1, 2, dan 3. Berarti nilai median itu adalah 165. Nah, bagaimana dengan data genap? Nah, jika posisi median terletak 2 nilai, maka nilai median adalah rata-rata dari 2 nilai tersebut. Maka kita harus menjumlahkannya terlebih dahulu ya. Kita gunakan rumus yang kedua ya, 1 dibagi 2 mutlak 6 ya, karena pengamatan kita itu adalah 6 ya, genap. Kemudian dibagi 2 ditambah buka kurung 6 dibagi 2 ditambah 1 tutup kurung kemudian mutlak. Nah, jumlahnya adalah 3,5 ya.
Dia berada di posisi antara 3 dan 4 ya. Jadi 3,5. Jadi kita jumlahkan 165 kemudian 170 dibagi 2. Ya, jadi hasilnya 167,5. Nah, inilah nilai mediannya. Nah, sifat dari median tidak terpengaruh oleh data ekstrim. Berbeda dengan min ya. Kalau min itu terpengaruh dengan data ekstrim, baik rendah maupun tinggi. Untuk selanjutnya adalah modus. Modus di sini adalah nilai yang paling banyak ditemui di dalam suatu pengamatan. Sifat modus ada 4. Jika tidak ada modus, ya, berarti tidak ada nilai yang lebih banyak diobservasi. Berarti nilainya semuanya 1. Tidak ada nilai atau angka yang sama. Kedua adalah ditemui 1 modus, ya. Kalau misalnya ada 1 angka yang sama, ya. Misalnya 155 berjumlah 2 atau 3, cuma tapi hanya 155 lah yang mempunyai data yang sama. Tuh ya, berarti unimodal. Tapi kalau misalnya ada 2 modus, misalnya 155 dan 150 itu lebih dari 1 gitu. Jadi ada 2 angka yang lebih dari 1. Jadi bisa kita masukkan dengan sifat bimodal. Nah, begitu juga dengan lebih dari 3 ya, atau 3 modusnya ada 3. Jadi kita masukkan atau sifat modusnya adalah multimodal. Ini contoh dari pengamatan tinggi badan 10 orang dewasa muda. Didapatkan data sebagai berikut ya. Kita udah urutkan dari 155 hingga 170 cm dengan 10 pengamatan atau 10 sampel. Dari pengamatan di atas ditemui nilai 165 sebanyak 3 kali. Jadi cuma angka 165 yang mempunyai angka lebih dari 1, sementara yang lain tidak ada. Berarti kita golongkan sifatnya adalah unimodal. Untuk selanjutnya adalah hubungan nilai min, median, dan modus ya. Nah, di sini kita lihat ya, pada distribusi yang simetris ketiga nilai ini sama besarnya. Ya, bisa kita lihat di diagram atau grafik A ya, yang simetris. Jadi nilai min, median, dan modus itu sama ya nilainya. Ya, jadi bisa kita kategorikan ini adalah normal ya. Distribusinya normal, tidak melenceng ke kiri dan tidak melenceng ke kanan. Nah, untuk nilai median selalu terletak antara nilai modus dan min pada distribusi yang melenceng. Nah, jika distribusinya melenceng ke kiri atau melenceng ke kanan, median ini selalu terletak di antara keduanya. Selalu terletak di tengah-tengah. Jadi bisa kita lihat di grafik ya B dan C. Nah, apabila nilai min lebih besar daripada nilai median dan modus, maka dikatakan distribusi melenceng ke kanan. Bisa kita lihat yang B ya, melenceng ke kanan berarti dia positif. Ya, jadi min lebih besar dari median, lebih besar dari modus, atau modus lebih kecil dari median, atau lebih kecil dari min. Kemudian selanjutnya adalah bila nilai min lebih kecil daripada nilai median dan modus ya, maka distribusi melenceng ke kiri ya. Kita bisa lihat di C. Nah, ya, melenceng ke kiri berarti dia negatif ya. Di lambang min lebih kecil dari median, lebih kecil dari modus ya. Maaf, yang ini salah. Oke. Yang ini ya yang saya tunjukkan ya. Yang tanda panah ini salah ya. Jadi cukup min lebih kecil dari median, lebih kecil dari modus.
Nah, untuk selanjutnya adalah ukuran variasi atau dispersi. Di sini kita akan membahas tentang range, rata-rata deviasi atau mean deviasi, varian, standar deviasi, dan koefisien variasi. Nah, untuk range adalah nilai yang menunjukkan perbedaan nilai pengamatan yang paling besar dengan nilai yang paling kecil. Contohnya ya, di sini ada 5 pengamatan ya, tinggi badan orang dewasa. Ya, mulai dari 155, 160, 165, 170, dan 175. Nah, rank jadi pengamatan yang paling tinggi ya, yang maksimal kita kurangi dengan pengamatan yang paling kecil atau minimal. Jadi yang paling tinggi itu adalah 175. Kita kurangi dengan 155. Ya, maka hasilnya adalah 20 cm. Maka ranknya adalah 20 cm. Untuk selanjutnya adalah rata-rata deviasi atau mean deviasi. Rata-rata deviasi adalah rata-rata dari seluruh perbedaan pengamatan dibagi banyaknya pengamatan. Ya, di mana MD ini adalah deviasi rata-rata, X adalah nilai setiap data pengamatan. Ya, X bar adalah nilai rata-rata hitung dari seluruh nilai pengamatan. N adalah jumlah data atau pengamatan dalam sampel atau populasi. Nah, ini garis panjang ke atas 2 itu adalah nilai mutlak ya, atau lambang nilai mutlak. Ini sigma adalah lambang penjumlahan. Jadi mean deviasi sama dengan ya, sigma mutlak ya, pengamatan dikurangi rata-rata dibagi N atau jumlah data atau pengamatan dalam sampel. Contohnya ya, kita bentuk dalam tabel. Ini adalah yang X adalah pengamatan ya. Ini mean deviasi, ini adalah varian. Nah, kita coba dengan rumus kalkulator ya. Pertama, karena kita mau menjumlahkan ini juga mau kita jumlahkan, ini juga akan kita jumlahkan ya. Maka kita langkah pertama adalah di kalkulator pencet on, lambang on, kemudian ada tulisannya mode, kemudian pencet angka 2, kemudian pencet lambang M plus ya, kemudian masukkan datanya. Mulai data 155 M plus. Jadi setiap memasukkan data itu harus telingi dengan M plus. Nah, hingga 175 M plus ya, yang terakhir. Kemudian sama dengan ya, pencet sama dengan, kemudian shift-nya sekali saja. Kemudian pencet assume ya, karena kita menjumlahkan jadi kita pencet assume, kemudian angka 2 sama dengan ya, maka di layar kalkulator teman-teman akan muncul angka 852. Nah, silahkan diulangi untuk mencari data mean deviasi dan data variannya ya, hanya mencari datanya ya, belum cari nilainya. Nah, selanjutnya ya, dari contoh tabel tadi ya, nah, kita mencari min-nya. Setelah kita memperoleh data nilainya ya, nilai keseluruhannya, kemudian kita bisa langsung bagikan 5 nih hasilnya ya, atau menggunakan rumus yang tadi ya, yang pertama kalkulator yang tadi. Nah, yang kita langkahnya sama tapi menggunakan SVAR. Kemudian mean deviasi ya. Nah, cara mencari mean deviasi atau cara mencari data mean deviasi ya, sebelum kita mencari mean deviasinya kita harus mencari datanya terlebih dahulu. Nah, gimana kok bisa 155 menjadi 10, kemudian 160 menjadi 5, 165 menjadi 0, 170 menjadi 5, 175 menjadi 10. Caranya pengamatan, ini pengamatan kita ya, kita kurangi dengan rata-rata atau min. Jadi 155 kita kurangi 165, maka hasilnya 60. Nah,
tolong diabaikan apabila ada nilai min, ya. Min plus diabaikan saja. Jadi 155 kalau di kalkulator hasilnya min ya, 155 dikurangi 165 itu min 10, diabaikan. Jadikan 10, kemudian selanjutnya ya 160 dikurangi 165 itu 5 dan seterusnya. Oke, maka kita peroleh ya angka, kita jumlahkan 10 tambah 5 tambah 0 tambah 5 tambah 10, kemudian kita bagikan 5, hasilnya 6. Maka min deviasi kita adalah 6. Selanjutnya untuk mencari varian. Varian adalah rata-rata perbedaan antara min dengan nilai masing-masing observasi, di mana S kuadrat itu varian sampel, F kecil itu jumlah frekuensi setiap kelas, X nilai setiap data atau pengamatan dalam sampel, X bar itu nilai rata-rata hitung dalam sampel, N kecil itu jumlah total data atau pengamatan dalam sampel. Sigma adalah simbol operasi atau penjumlahan. Nah, ini rumusnya ya, S kuadrat sama dengan sigma atau jumlah pengamatan keberapa dikurang X var atau rata-rata ya, tutup kurung kuadrat dibagi N dikurangi 1. Nah, ini rumusnya ya, kita contohkan dari data di atas. Dapat dihitung variannya sebagai berikut ya. S-nya di sini F ya, sama aja. Nah, 100 ya, ini karena kita udah dapat. Dari mana dapatnya nilai 100? Ya, dari pengamatan ya dikurangi min atau rata-rata kuadrat. Jadi teman-teman bisa langsung 10 kalau di kalkulator udah ada ya. 10 ada tuh pangkat 2, pencet pangkat 2 sama dengan langsung nongol 100 ya di kalkulator ya. Saya ulangi, kalau misalnya menggunakan kalkulator, pencet 10, kemudian ada X pangkat 2 ya, itu pencet itu ya. Biasanya tanpa sama dengan juga udah ada nongol, tapi ada juga kalau kalkulator harus sama dengan terlebih dahulu. Jadi X 10, kemudian pencet X2 sama dengan. Nah, kemudian langsung nongol 100 ya. Nah, semuanya sama ya. Kemudian udah dapat 125, 0, 25, 100. Nah, jumlah keseluruhannya itu 250. Kemudian untuk variannya itu 62,5 ya. Dibagi 4 karena N dikurangi 1 untuk varian ya. Rumusnya. Jadi karena pengamatan kita itu jumlahnya 5 dikurangi 1 jadi 4 ya, jadi hasilnya 62,5. Nah, untuk selanjutnya adalah standar deviasi ya. Standar deviasi ya, masih dari contoh di atas. Ini standar deviasi adalah akar dari varian, bisa juga disebut simpangan baku ya. Nah, ini rumusnya ya, dari jumlah F pengamatan dikurang min ya kuadrat, kemudian dibagi N kurang 1 akar ya. Jadi cukup diakarkan saja hasilnya dari S jadi 62,5 7,9. Nah, kalau misalnya kita udah dapat nilai yang tadi, kita akarkan 2 atau ya pakatkan 2, pencet F2, atau kita di kalkulator silahkan teman-teman pencet akar ya. Ya, jangan lupa pencet akarnya terlebih dahulu baru masukkan datanya. Pencet akar, kemudian 62,5. Dari mana dapat 62,5? Itu dari perhitungan varian ya. Dari varian. Ya, dari mana dapat varian? Dari deviasi ya. Nah, 62,5 ya, akar dulu, kemudian 62,5, kemudian sama dengan, maka hasilnya adalah 7,9 cm.
Ya, kemudian ini rumus kalkulator, bisa juga kita menggunakan rumus kalkulator. Cara mencari standar deviasi, pencet on, kemudian mode atau mode, kemudian pencet angka 2, kemudian pencet M+, kemudian masukkan datanya. Ya, masukkan datanya semuanya mulai dari 155 M+, 160 M+, 165 M+, 170 M+, dan 175 M+. Kemudian sama dengan, kemudian shift di pojok atas kiri ya, shiftnya, kemudian pencet spacebar. Kemudian pencet angka 3 dan yang terakhir pencet sama dengan. Maka di kalkulator Anda akan muncul angka 7,9. Atau bisa juga ya on, kemudian pencet tanda akar ya 1 kali saja, kemudian masukkan angka 62,5, kemudian sama dengan ya, akan muncul angka 7,9. Kemudian yang selanjutnya adalah koefisien varian. Koefisien varian merupakan rasio dari standar deviasi terhadap nilai min dan dibuat dalam bentuk persentase. Nah, rumusnya di sini KF ya, KV maksudnya, maaf, S dibagi rata-rata dikali 100%. Contohnya, karena kita udah dapat nilai standar deviasinya ya, ini udah dapat kita nilai standar deviasi ya 7,9, kemudian kita bagi ya 165 karena rata-rata kita itu adalah 165, kemudian kita kali 100% ya. Nah, hasilnya adalah 4,7. Atau kita bisa menggunakan cara kalkulator ya. Silakan teman-teman pencet on ya. Kemudian buka kurung ya. Buka kurung, kemudian pencet 7,9, kemudian bagi 165, kemudian tutup kurung ya. Bisa kita tambahkan kali atau bisa juga tidak ya, 100 ya, jangan dimasukkan persennya, 100 kemudian sama dengan ya. Nah, maka hasilnya adalah 4,7%, persennya taruh di belakang ya. Nah, ini ya cara untuk mencari standar deviasinya. Oke, yang tadi. Baik, untuk selanjutnya adalah ukuran posisi atau letak. Ya, di sini ada 4 ya. Itu median, kuartil, desil, dan persentil. Nah, untuk median udah kita bahas tadi ya di sentral tendensi ya. Untuk median ini datanya dibagi 2, sementara untuk kuartil dibagi 4, desil dibagi 10, dan persentil dibagi 100. Nah, untuk kuartil, nilai kuartil adalah nilai dari sekumpulan data yang dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Nilai atau data terlebih dahulu diurutkan, ya. Jadi harus diurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ada 3 buah kuartil di sini, ya. Kuartil pertama kita kasih lambang kuartil pertama atau kuartil bawah, ya, dengan persentase 25%. Kemudian K2 adalah kuartil kedua atau kuartil tengah ya. Berarti 50% dari datanya. Kemudian K3 adalah kuartil 3 atau kuartil atas ya. Jadi 75%. Jadi atau lebih besar dari K2. Oke, ini masih kuartil ya, perumusan. Nah, untuk data yang belum dikelompokkan atau data ganjil ya, kita bisa menggunakan rumus ini ya, KI ya sama dengan I buka kurung N plus 1 tutup kurung ya dibagi 4. Nah, untuk data yang sudah dikelompokkan atau genap ya, kita bisa menggunakan rumus yang kedua, itu KI sama dengan
B itu batas bawah di mana kuartil terdapat, ya. Kemudian ditambah P, ya, panjang kelas, ya, mutlak, ya. I itu angka keberapa, ya, nilai keberapa yang kita inginkan, ya, jumlah penjumlahannya. N adalah jumlah data dibagi 4 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Kemudian dibagi frekuensi kelas kuartilnya. Nah, ini adalah contoh untuk data yang ganjil, ya. Kita menggunakan rumus yang pertama. Nah, contohnya data kita ada 13 sampel atau 13 pengamatan, ya. Sudah kita urutkan dari angka yang terkecil hingga yang terbesar. Posisi K1 adalah 1, ya, sesuai dengan rumus, ya. Karena kita pengen cari K1, berarti posisi yang pertama, ya, berarti, ya, yang pertama, ya, bersama K1 dikali 13, ya. Pengamatan kita itu ada berjumlah 13. Kemudian ditambah 1, ya, karena kita meminta posisi K1. Jadi hasilnya, ya, itu dibagi 4. Kemudian akan timbul hasil 3,5 pada posisi, ya. Jadi 3,5, ya. Nih, 3,5. Jadi adanya di posisi 3 dan 4, ya. 1 2 3. 3,5, ya. Berarti ada di posisi 4 dan 5, ya. Nah, untuk nilai K1 jadi 4 ditambah 0,5, ya. Dalam kurung 5 dikurangi 4 tutup kurung hasilnya 4,5. Ya, hasilnya 4,5. Jadi ini adalah kuartil 1 kita. Yang berikutnya adalah posisi kuartil 2. Nah, posisi kuartil 2 itu adalah 2, ya, karena kita mau mencari K2-nya, ya. Jadi 2 dikali 13, ya, jumlah pengamatan, ditambah 1, ya, dibagi 4. Nah, jumlahnya adalah 7. Nah, ada di posisi 7, ya. 7 itu ada di posisi 7. Nah, nilai K2 itu adalah 6. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Ya, ada di posisi 7 untuk K2, ya. Nilainya adalah 6. Nah, yang berikutnya adalah posisi K3, ya. Adalah 3 dikali buka kurung 13 ditambah 1 dibagi 4, ya. Maka sama dengan 10,5. Ini ada di posisi 10 dan 11, ya. Karena dia ada komanya, ya, 5, ya. Kita itu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ya, 10 dia ada kalau misalnya 10,5 jadi antara 10 dan 11. Maka nilai K3-nya itu 8 ditambah 0,5, ya. 0,5 kita dapat dari 10,5, ya. Jadi 1, ya, setengahnya. Nah, jadi 0,5 buka kurung 8 dikurangi 8, ya, tetap hasilnya 8, ya. Jadi kuartil ketiga adalah 8. Nah, selanjutnya adalah desil. Nah, nilai desil adalah nilai dari sekumpulan data yang dibagi menjadi 10 bagian yang sama. Ada 9 buah desil, ya. Desil 1, D2, D3 hingga D9. Untuk data yang belum dikelompokkan, ya, kita menggunakan DI sama dengan I buka kurung N ditambah 1 tutup kurung dibagi 10. Nah, untuk data yang sudah dikelompokkan, ya, yang genap, DI sama dengan batas bawah di mana desil terdapat ditambah P panjang kelas itu mutlak, I-nya jumlah yang kita inginkan, N-nya adalah jumlah data dibagi 10,
ya, karena penjumlahan 10 kemudian dikurangi F, frekuensi kumulatif sebelum kelas desil, dibagi frekuensi kelas desil. Nah, ini contohnya ya, dengan 15 sampel atau 15 pengamatan. Ya, kita menggunakan data yang ganjil ya. Nah, untuk mencari posisi D1 adalah 1 ya, karena kita mencari D1, jadi 1 dikali ya. Ya, buka kurung 15 ya, pengamatan ditambah 1 dibagi 10. Maka hasilnya 1,6 ya. Nah, ini ada di antara posisi 1 dan 2 ya, 1,6. Ya, posisi 1 berarti 1 dan 2. Nah, nilai D1 ya, 2 ditambah 0,6 ya, dari hasil 1,6-nya 0,6 ya, buka kurung 3 ya. Ini urutan ketiga dikurangi yang kedua ya. Dikurangi 2, maksudnya dikurangi angka 2. Jadi urutan kedua dikurangi urutan pertama. Jadi 3 dikurang 2. Ya, hasilnya 2,6. Jadi D1 adalah posisinya 2,6. Ya. Kemudian posisi D5 adalah 5 dikali buka kurung 15 ditambah 1 dibagi 10. Hasilnya itu 8. Ada di posisi 8. Di nilai D5 itu 6 ya, sini. Jadi 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Jadi posisi D5 itu adalah 6 ya. Kemudian selanjutnya adalah posisi D7 ya, adalah 7 dikali buka kurung 15 ditambah 1 tutup kurung dibagi 10 sama dengan jadi hasilnya 11,2. Nah, 11,2 ini ada di antara posisi 11 dan 2 karena lebih dari 11 ya. Yaitu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ya. Jadi ada di antara 11 dan 12. Nah, nilai D7 ini 8 ya, ditambah 0,2 dari ini ya. 0,2 buka kurung 9 dikurangi 8 tutup kurung, jadi hasilnya 8,2. Jadi D7, posisi D7 adalah 8,2. Nah, untuk selanjutnya adalah persentil. Nilai persentil adalah nilai dari kumpulan data yang dibagi menjadi 100 bagian yang sama. Ada 99 buah persentil ya, yaitu P1, P2, P3 sampai P99. Untuk data yang belum dikelompokkan, ini menggunakan rumus yang pertama, PI sama dengan I ya, buka kurung N ditambah 1 dibagi 100. Untuk data yang sudah dikelompokkan, jadi PI sama dengan batas bawah di mana persentil terdapat ditambah panjang kelas mutlak ya, jumlah pengamatan I N jumlah data dibagi 100 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil dibagi frekuensi kelas persentil. Berikut adalah contohnya ya. Di sini jumlah pengamatan kita itu berjumlah 14. Berarti kita menggunakan data genap dengan data yang belum dikelompokkan. Posisi P50 ya, untuk mencari nilai atau posisi 50, P50 adalah 50 dikali buka kurung 14 karena jumlah pengamatan kita berjumlah 14, kemudian ditambah 1 tutup kurung dibagi 100, maka jumlahnya 7,5. Nah, 7,5 ini ada di antara 7 dan 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 7 dan 8. Jadi nilai maaf di sini D2, maksudnya ini salah ya, bukan D2 tapi P50 6 ya ditambah 0,5 buka kurung 6 dikurang 6 tutup kurung sama dengan
6. Jadi P50, posisi P50 itu adalah 6. Selanjutnya adalah posisi P75. Maka 75 dikali buka kurung 14 ditambah 1 tutup kurung dibagi 100 sama dengan 11,25. Ada di antara posisi 11 dan 12 ya di sini. 8, 9, 10, 11, 12 ya. Nah, jadi yang 11 8 ditambah 0,25 ya, 0,25 dari 11,25 buka kurung 9 dikurangi 8 ya. Tutup kurung sama dengan 8,25. Maka posisi P75 adalah 8,25. Nah, selanjutnya adalah soal ya. Soal data ibu hamil di Posyandu Abang None ya tahun 2019. Nah, di sini ada datanya ini ya. Nah, silahkan teman-teman lihat datanya. Ya, ini adalah tugas kelompok ya. Nah, ada tugas kelompok dan tugas individu. Nah, kalau untuk tugas individu tetap membuat rangkuman dari materi kita ini, kemudian ditulis tangan ya, diubah di PDF atau doc ya, kemudian dikirim di kelas Edmodo. Nah, untuk tugas kelompok ya silahkan dikerjakan ya, ada 10 soal 1 sampai 10 ya tugas kelompok. Ya, nanti dioperasikan juga masuk ke SPSS ya untuk pembuatan diagram dan grafiknya. Ya, silahkan dikerjakan cara berkelompok ya. Saya berikan waktu 2 hari untuk mengerjakan tugas kelompok ini. Kalau tugas individu saya berikan waktu 1 hari saja ya, atau hari itu juga ya, pada jam waktu perkuliahan berakhir, kemudian dikumpulkan atau di-share di kelas Edmodo. Kalau untuk tugas kelompok saya berikan untuk 2 hari. Jadi dikumpulkan di hari berikutnya pada jam yang sama ya. Kalau misalnya perkuliahan kita berakhirnya jam 11, berarti jam 11 juga. Kalau perkuliahan kita berakhir jam 9 malam ya untuk kelas transfer ya, berarti maksimalnya jam 9 malam. Oke. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya untuk perhitungan ya biostatistik ya, untuk sentral tendensi, varian ya, dan ukuran posisi ya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya ya. Dan soalnya atau latihannya atau tugasnya dapat dikerjakan dengan baik ya, dan dikumpulkan sesuai dengan jadwalnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf ya. Sebelum saya tutup, saya mengingatkan kembali supaya video ini bermanfaat dan berkembang ya buat yang lainnya ya. Jangan lupa like, subscribe, and share ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.